Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 26 April 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami hanya datang dan berseru kepada-Mu ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Valentina Silalahi. Kepada Saudari Velin, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini berjudul Kuasailah dirimu sendiri. Ayat temanya, terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Mazmur 35 ayat 23. Jika kita ingin melarikan diri dari pengalaman sakit, kita harus mulai dengan sungguh-sungguh tanpa penundaan untuk mengerjakan keselamatan kita sendiri dengan rasa takut dan gentar. Ada banyak orang yang tidak memberikan bukti pasti bahwa mereka setia pada janji baptis mereka. Semangat mereka didinginkan oleh formalitas, ambisi duniawi, kesombongan, dan cinta diri. Kadang-kadang perasaan mereka diaduk, tetapi mereka tidak jatuh ke batu karang Yesus Kristus. Mereka tidak datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dalam pertobatan dan pengakuan. Mereka yang mengalami pekerjaan pertobatan sejati, di dalam hati mereka akan menyatakan buah roh dalam hidup mereka. Wahai mereka yang memiliki sedikit kehidupan rohani, akan menyadari bahwa kehidupan kekal dapat diberikan hanya kepada mereka yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan melarikan diri dari kerusakan yang ada di dunia melalui nafsu. Kuasa Kristus saja yang dapat mengerjakan perubahan dalam hati dan pikiran yang dapat dialami oleh setiap orang yang turut ambil bagian dalam hidup baru bersamanya di kerajaan surga. Ada semangat yang berisik, tanpa maksud atau tujuan, yang tidak sesuai dengan pengetahuan, yang buta dalam tindakannya dan menghasilkan kerusakan. Ini bukan semangat Kristiani. Semangat Kristen dikendalikan oleh prinsip dan tidak gegabah. Itu sungguh-sungguh, dalam dan kuat, melibatkan seluruh jiwa dan membangkitkan untuk menjalankan kepekaan moral. Keselamatan jiwa dan kepentingan kerajaan Allah adalah hal yang paling penting. Objek apakah yang membutuhkan kesungguhan yang lebih besar daripada keselamatan jiwa dan kemuliaan Tuhan? Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dalam bahasa Inggris berjudul Stir Up Thyself. Judul ini diambil dari kalimat awal Mazmur 35 ayat 23 dalam bahasa Inggris yang merupakan ayat inti renungan hari ini. Mari kita baca Mazmur 35 ayat 23. Stir up thyself and awake to my judgment, even unto my cause, my God and my Lord. Terjagalah dan bangunlah, membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang seruan kita kepada Allah untuk membela kita. Kita minta agar Allah terjaga dan bangun untuk membela kita. Itu sebabnya dalam terjemahan lain langsung dinyatakan yang berikut ini, yaitu versi Contemporary English Version. Fight to defend me, Lord God, yang artinya berjuang untuk membelaku, Tuhan Allah. Mengapa hal ini perlu kita ketahui?
karena renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 134 paragraf 1 yang berbunyi, jika kita ingin melarikan diri dari pengalaman sakit, kita harus mulai dengan sungguh-sungguh tanpa penundaan untuk mengerjakan keselamatan kita sendiri dengan rasa takut dan gentar. Apakah benar kita dapat mengerjakan keselamatan kita sendiri? Hal ini dikutip oleh Roh Nubuat dari Filipi 2 ayat 12. Untuk melihat jawabannya, mari kita baca ayat 13, dan Roh Nubuat juga menjelaskannya dalam Selected Messages buku pertama halaman 336 paragraf 2. Berkata, kita mengerjakan keselamatan kita sendiri dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, makna mengerjakan keselamatan kita sendiri artinya mengizinkan Allah yang bekerja di dalam kita untuk keselamatan kita. Keselamatan itu adalah pekerjaan Allah di dalam kita. Bagian kita adalah izinkan dan bekerja sama dengan Dia. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, Christian Service halaman 246 paragraf 6 berbunyi, sementara Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, kita harus bekerja sama dengan Dia, sementara Dia bekerja melalui kita. Inilah maknanya kita mengerjakan keselamatan kita, yaitu izinkan Allah yang mengerjakan di dalam kita dan kita mau bekerja sama dengan Dia. Tidak heran pemazmur berseru kepada Allah, terjagalah dan bangunlah, belalah perkaraku. Sebab pemazmur tahu keselamatan adalah pekerjaan Allah dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Allah mengerjakan keselamatan di dalam hidup kita? Jangan lupa, oleh karena dosa, kita terpisah dari Allah yang adalah Bapa. Renungan hari ini menolong kita. Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 134 paragraf 2 berkata, kuasa Kristus saja yang dapat mengerjakan perubahan dalam hati dan pikiran, yang dapat dialami oleh setiap orang yang turut ambil bagian dalam hidup baru bersamanya di kerajaan sorga. Inilah caranya Allah Bapa mengerjakan keselamatan dalam hidup kita, yaitu oleh kehadiran anaknya. Dan Yesus menyatakan kuasanya yang dapat mengerjakan perubahan dalam hati dan pikiran kita. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah kuasa Kristus tersebut? Berikut penjelasan Roh Nubuat dalam Counsels for the Church halaman 326 paragraf 5. Dijelaskan di sana, dengan doa dan pengakuan dosa, kita harus membersihkan jalan raya Raja. Saat kita melakukan ini, kuasa Roh akan datang kepada kita. Kita membutuhkan energi Pentakosta. Hal ini akan datang karena Tuhan telah berjanji untuk mengirimkan Roh-Nya sebagai kuasa yang mengalahkan segalanya. Melalui doa dan mengaku dosa, kita memberikan jalan kepada kehadiran Kristus melalui Roh-Nya, yang adalah kuasa yang mengalahkan segalanya. Dalam Kristus ada kemenangan. Melalui Kristus kita menerima kuasa. Inilah kuasa Kristus tersebut yang dapat mengerjakan perubahan dalam hati dan pikiran kita. Kuasa Kristus itu adalah kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada para murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Roh Kudus yang turun tersebut adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri. Lihat pekabaran-pekabaran sebelumnya. Benar bahwa Roh Kristus itu adalah pribadinya Kristus, namun itu juga adalah kuasanya Kristus. Hal ini penting kita pahami karena renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 134 paragraf 1. Wahai mereka yang memiliki sedikit kehidupan rohani, akan menyadari bahwa kehidupan kekal dapat diberikan hanya kepada mereka yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan melarikan diri dari kerusakan yang ada di dunia melalui nafsu. Kehidupan kekal hanya diberikan kepada yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bagaimana caranya untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Dengan menerima Roh Kristus. Ingat kembali tulisan Roh Nubuat berikut ini dalam The Review and Herald,
September 20 tahun 1881 paragraf 4. Dijelaskan, Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang memang bersatu dengan Dia membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka menjadi murni sama seperti Dia murni. Oleh menerima Roh Kristus, kita bersatu dengan Yesus dan kita turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah pentingnya kita mengerti dengan benar tentang Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Roh Kristus adalah kuasa Kristus yang ubahkan hati dan pikiran kita. Roh Kristus adalah hidup Yesus yang mengalir di dalam kita yang adalah ranting-rantingnya, dan oleh Roh Kristuslah kita menjadi turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa hasilnya? Keselamatan. Sebab hanya mereka yang turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang menerima kehidupan kekal. Itu sebabnya Roh Nubuat banyak menyatakan tentang pentingnya Roh Kristus dalam hidup kita, sebab itulah pengharapan kemuliaan. Kembali ke ayat inti, kita berseru kepada Allah untuk bela kita, dan Allah wujudkan pembelaannya melalui dan di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kita diubahkan menjadi baru agar layak untuk mewarisi kerajaan sorga, dan itu hanya oleh karena kuasa Kristus dalam hidup kita. Tidak heran Roh Nubuat menasihatkan dalam Bapa Kita Peduli, halaman 119 paragraf 3. Hidup kita harus selalu berada di bawah kuasa Kristus. Kata selalu artinya tidak memberikan ruang atau kesempatan bagi kita untuk bisa curi-curi waktu sedikit agar dapat berhubungan dengan oknum lain. Tidak. Kata selalu artinya kita harus berhubungan hanya dengan Yesus saja, tidak ada yang lain. Sebab Allah Bapa membela kita, menyelamatkan kita hanya melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa Engkaulah yang membela kami ya Bapa, dan itu Engkau wujudkan melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan Yesus hadir dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya yang adalah kuasanya, yang dapat ubahkan hidup kami, mengubahkan hati dan pikiran kami, agar kami layak untuk menerima kerajaan sorga. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, ubahkan hidup kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, beserta kami sepanjang hari ini, karena kami berdoa dan memohon ampun akan dosa, hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.